Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya kita diberikan kesehatan hingga kita bisa mengikuti acara pada malam hari ini yang mulia ini. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci dan disucikan oleh Allah. Saya selaku membawa acara, izinkan saya untuk membacakan sebuah acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu tilawatul Quran, acara yang ketiga yaitu ceramah inti dan dilanjutkan makan ajaran sekaligus penutup. Mengisi acara yang pertama, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Rasulullah dan keluarganya yang disucikan oleh Allah. Al-Dunya Al-Fatihah qabla surah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Acara selanjutnya yaitu membaca ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Akhina Sofyan. Kepadanya kami persilahkan. Rabbil Husain sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خلفهم ألا
yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Shadaqallahul adzim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil adhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undanglah kami semua untuk bisa menziarahinya, cucunda Rasulullah tercinta yang kini kau menyayangkannya di bumi Karbala, di bumi Karbala. Oh, syahid suhada ya Husain. Oh, syahid kehausan ya Husain. Oh, syahid di Karbala ya Husain. Oh, Karbala, Karbala, Karbala. Oh, Karbala, Karbala, Karbala. Oh, Karbala, Karbala, Karbala. 1000 umrah dan haji, bukankah itu untuk kami imbalan setiap langkah kaki? Apabila kami menziarahi cucunda Nabi, cucunda Nabi. Oh, Sayyidu Suhada ya Husain. Oh, syahid kehausan ya Husain. Oh, syahid di Karbala ya Husain. Oh, Karbala, Karbala, Karbala. Oh, Karbala, Karbala, Karbala. Oh, Karbala, Karbala, Karbala. Jamuan dan perhelatan semua dipersembahkan bagi mereka yang mau datang untuk mengunjungi sang imam, bertemu sang imam, bertemu sang imam.
ya Hussein. Oh Syahid di Karbala ya Hussein. Oh Karbala, Karbala, Karbala. Oh Karbala, Karbala, Karbala. Oh Karbala, Karbala, Karbala. بحب الحسين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل. Cara selanjutnya yaitu ceramah inti yang akan dibawakan oleh Ustaz Midaturkan kepadanya kami persilakan. Wabil Husain sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. صدق الله العلي العظيم. Malam ini kita akan untuk berbicara tentang peranan ibu dalam menciptakan kepribadian anaknya. Seorang anak tentu saja dia belajar berbahasa, belajar berbicara dari lingkungan orang yang terdekat darinya, di mana ia hidup di tengah-tengahnya. Seorang anak akan belajar cara berperilaku dan cara bergaul dengan yang lainnya dari lingkungan yang terdekat. Dan tentu saja tidak ada yang sangat terdekat kecuali seorang anak dan hubungannya dengan ibunya. Tidak ada orang yang paling dekat kecuali seorang anak itu dengan ibunya. Nah, oleh karena itu
peranan ibu sangat penting di dalam membentuk kepribadian anaknya. Seorang ibu pengaruhnya sangat besar di dalam menciptakan kepribadian anak-anaknya itu sendiri. Nah, oleh karena itu apabila seorang ibu memiliki kesadaran yang amat tinggi, memiliki kemampuan untuk memberikan arahan kepada anaknya dengan cara yang benar, maka niscaya anak-anaknya akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat besar. Semua tergantung dan awal mulanya berasal dari sang ibu. Seorang ibu pengaruhnya sangat-sangat besar, terutama ketika anak itu sedang mengalami perkembangan, proses perkembangan pembentukan kepribadiannya, mulai dari usia ketika dia lahir sampai untuk ke sekitar 15 tahun kemudian. Itu adalah pembentukan kepribadian seorang anak untuk masa depannya, pembentukan perilaku dan kepribadiannya di dalam menjalani kehidupan masa depannya. Biasanya orang tua lebih cenderung melihat tentang kemampuan anaknya di saat masih kecil. Dan yang paling tahu persis, yang memahami karakter utama anak-anaknya adalah sang ibu. Oleh karena itu ini menjadi sangat penting bahwa seorang ibu harus mampu menciptakan anak-anaknya sebagai pahlawan dan pribadi-pribadi besar yang kemudian untuk diberikan kepada bangsa ini membangun negara yang terhormat ini. Kalau kita belajar tentang orang-orang besar, para pemikir dunia, di dalam catatan-catatan mereka telah menjelaskan tentang pengaruh ibu terhadap pribadi mereka. Kita bisa menyaksikan betul bahwa dalam tulisan-tulisan manusia-manusia besar, dalam karya-karya mereka, mereka seringkali menceritakan tentang peranan ibunya terhadap kepribadiannya. Dia bisa menjadi besar, dia bisa menjadi segala, melakukan apapun dikarenakan faktor pendidikan utama yang sangat terkesan dari seorang ibu. Karena seorang anak pertama kali sebelum mengenal siapapun, yang dikenal adalah ibunya. Bahkan sebelum dia mampu untuk meminum dan makan, yang dimakan dan minum adalah darah ibunya, susu ibunya. Tidak ada seorang anak yang lebih dekat kepada orang lain kecuali seorang anak kepada ibunya, bahkan kepada ayahnya sekalipun. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa kalau kita mempelajari tentang kehidupan orang-orang besar ketika mereka hidup, ketika mereka masih kanak-kanak, mereka lebih dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan keluarganya. Keluarga, bukan hanya ibu, keluarga sangat mempengaruhi pendidikan dan kepribadian sang anak. Kita bisa melihat banyak hal di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang Nabiullah Musa dan kondisi ketika dia dilahirkan seperti apa. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menceritakan tentang lahirnya Nabi Musa di saat itu di mana pemerintahannya sedang mencari orang dan setiap bayi harus dibunuh. Karena menurut pandangan mereka bahwa nanti ada seorang yang akan lahir dan yang ketika dia besar maka akan menghancurkan kerajaan Fir'aun di saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada ibu Musa. Di saat ia lahir, maka Musa kemudian dibuang. Dengan kebingungan sang ibu, Musa dibuang, dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang disebut tabut. Maka kemudian dialirkan, dibuang di sungai Nil dan mengalir sampai kemudian diambil oleh seorang raja dan dibesarkan oleh seorang raja. Akan tetapi ketika setelah ditemukan oleh raja itu
Musa sebagai seorang bayi, maka bingung, sang ibu juga bingung karena tidak ada orang yang bisa menyusui Musa alaihissalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Musa sehingga tidak ada orang pun yang bisa menyusui Musa dan membesarkan Musa. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, bercerita tentang Musa, faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Allah menceritakan kepada Musa, wahai Musa, aku akan kembalikan engkau kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Sesuai ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, ibunya Nabi Musa kemudian diundang ke kerajaan, dibuat untuk menyusui anaknya Musa alaihissalatu wassalam. Sejak dini Nabi Musa dia minum air susu ibunya dan tidak pernah minum air susu yang lainnya. Dari sejak dini ketika dia lahir sampai kemudian menjadi 3 tahun berikutnya, dia dekat dengan sang ibu, berada dalam pangkuan sang ibu dan berada dalam kasih sayang sang ibu. Itulah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Hingga kita temukan dia seorang nabi yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi kalimullah. Menjadi kalimullah, orang yang diajak bicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menenggelamkan Raja Fir'aun, yang kemudian Fir'aun sampai sekarang tidak ada sejarahnya kecuali hanya ingin dikenang saja. Sejarahnya hanya dikenang. Wal yauma nunajjika bi badanika litakuna ayatan liman litakuna liman khalfahu ayah. Hari ini kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Fir'aun, aku selamatkan tubuhmu untuk menjadi peringatan bagi orang-orang sesudahmu. Musa alaihissalatu wassalam, di dalam Al-Quran ayahnya namanya Imran. Imran tidak pernah disebut di dalam Al-Quran tentang peranannya terhadap Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi Al-Quran selalu berbicara tentang ibunya. Artinya bahwa peran seorang ibu sangat dominan sekali. Peran seorang ibu sangat menentukan sekali. Bahkan di dalam riwayat, seorang ibu ketika dia hamil, kemudian dia dalam kondisi sulit dan sedih, gelisah memikirkan sesuatu, akan berpengaruh kepada janin yang ada di dalam perutnya. Dan ketika seorang ibu menyusui anaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang ibu menyusuinya dalam keadaan berwudu, suci, sehingga sejak dini kita ingin menciptakan sang anak, dan seorang ibu semua mengharapkan anaknya jadi orang luar biasa. Setiap ibu pasti mengharapkan anaknya jadi orang yang berguna. Seorang ibu semuanya mengharapkan anaknya menjadi pahlawan dan orang-orang besar. Itulah cita-cita semua ibu yang ada. Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kita lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dia adalah seorang nabi yang memang dia tidak punya ayah, dilahirkan oleh ibunya dan dia tidak punya ayah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Isa sama seperti halnya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, seperti ditegaskan dalam Al-Quranul Karim. Nabi Isa alaihissalatu wassalam sejak awal berada dalam pangkuan sang ibu, berada dalam pangkuan seorang ibu, dan kemudian dibesarkan oleh Maryam. Sampai-sampai di dalam Al-Quranul Karim itu ada yang namanya surat Al-Maryam atau surat Maryam sebagai bentuk untuk mengabadikan akan keagungan dan kebesaran seorang ibu yang berhasil mendidik anaknya Isa alaihissalatu wassalam. Dia tidak pernah didukung, tidak pernah dibimbing oleh siapapun.
tidak pernah dididik oleh siapapun kecuali oleh ibunya sendiri. Isa yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di akhir zaman nanti Isa akan diturunkan Allah ke bumi dan akan sholat di belakangnya Nabiullah oleh Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Ikhwani rahimakumullah, setiap seorang ibu pasti mengharapkan anaknya berkembang dan menjadi orang yang amat besar. Setiap seorang ibu mengharapkan anaknya maju. Akan tetapi sekali lagi bahwa kemajuan sang anak, keberhasilan sang anak tergantung pada bagaimana cara sang ibu mendidiknya. Kehebatan seorang anak tergantung bagaimana perilaku sang ibu di dalam membinanya, merawatnya dan membesarkan anaknya sendiri. Sekali lagi bahwa seorang anak adalah buah hati kita, harapan kita. Dialah penerus kita. Orang akan dikenal besar ataukah tidak tergantung ada keturunannya ataukah tidak. Kau akan dikenang oleh siapapun. Seorang keluarga akan ditanya keturunan siapa dia, dari marga apa dia. Apabila kita tidak memiliki keturunan, maka berarti kita tidak akan pernah dikenang oleh siapapun. Sebuah nikmat terbesar. Oleh karena itu kalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keturunan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar bahwa kita tidak bisa mengingkari peran seorang ayah. Seorang ayah punya peran dalam pendidikan anaknya. Akan tetapi sebelum dididik oleh sang ayah, ibulah yang pertama kali. Ketika sang ibu menyusui anaknya, pada saat yang sama dia telah mendidik seorang bayi bagaimana harus melindungi orang lain. Ketika dia berbisik dan menimang anaknya, saat itu juga anaknya dididik untuk mencintai dan menghargai orang lain. Bersyukur apabila ketika anak kita dan ibu kita tiba-tiba menyanyikan, memberikan sholawat kepada anaknya. Tapi sayang sekali, seringkali sang ibu ketika anaknya menangis dinyanyikan nyanyian-nyanyian yang sama sekali tidak mendidik. Bacakanlah sholawat, nyanyikanlah sholawat, bacakan sholawatan dan tawassulan. Insya Allah itu akan berpengaruh. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita para suami hendaknya menghormati seorang istri. Karena dialah yang melahirkan anakmu. Karena dialah yang membesarkan. Karena dia melahirkan anakmu. Dan kemudian anakmu yang dikenang bukan ibunya nanti oleh umat. Yang dikenang adalah ayahnya. Siapa ayahnya? Tapi ingat, kebesaran mereka adalah karena ibunya. Kebaikan mereka adalah karena ibunya. Ayah punya pengaruh, akan tetapi tidak seperti pengaruh seorang ibu. Imamul Khomeini dalam sebuah tulisannya atau dalam sebuah khutbahnya yang kemudian disusun dalam sebuah buku namanya Sahifah Imam Al-Khomeini, beliau mengatakan yata'atsaru tiflu bi ummihi aktsar min ayyi syahsin akhar. Seorang bayi itu lebih banyak dipengaruhi oleh ibunya daripada orang lain. Walam yu'athir ahadun fi tarbiyatit tifl biqadri ma tu'athiru fihi ummuh. Tidak ada guru manapun, masyarakat manapun, kiai manapun yang mampu mempengaruhi seorang anak seperti halnya seorang ibu mempengaruhi anaknya. Peran ibu. Kalau kalian para ibu tiba-tiba nangis, marah pada anaknya, percayalah bahwa itu akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Kemudian Imam Khomeini mengatakan fa inna ta'thiraha aktsar min ta'thiril madrasati wal mujtama' wal ida'ah wat television. Pengaruh seorang ibu jauh lebih besar daripada pengaruh pendidikan sekolahan.
daripada lingkungan, daripada televisi dan radio. Artinya ibulah yang menentukan nasib anaknya nanti. Dari ibulah yang akan menentukan. Anda bisa bayangkan seorang anak ketika dia marah sama ibunya, ibunya hanya bisa menangis, tapi dia tidak pernah mengucapkan kata buruk terhadap anaknya. Setelah itu dirangkul dan dicintai lagi seperti tidak pernah terjadi apapun. Itulah seorang ibu. Perilaku seorang ibu yang semacam ini secara otomatis akan mendidik anaknya dan membentuk kepribadian anaknya. Seorang ibu. Berapa banyak anak-anak kita yang kemudian membentak ibunya, tapi tidak pernah membentak ayahnya. Berapa banyak orang anak-anak kita yang menangis bahkan jengkel pada ibunya, tapi tidak pernah jengkel pada ayahnya. Tapi kadang-kadang orang tua kita laki-laki dari kita sendiri sebagai seorang laki-laki lebih cenderung banyak merendahkan, meremehkan peran ibu, istri-istri kita. Dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan, kami perintahkan, kami wasiatkan kepada umat manusia, kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Meskipun dalam ayat itu berbicara tentang kedua orang tua kita, akan tetapi dalam riwayat lain, dalam hadis yang lainnya ditegaskan paling utama adalah ibumu, ibumu. Ini satu. Ini menjadi sangat penting sekali. Jadi seorang ibu memiliki peran yang sangat besar. Kenapa sih Imam Khomeini mengatakan bahwa pengaruhnya lebih besar daripada pendidikan sekolahan, daripada lingkungan, daripada televisi, daripada yang lainnya? Karena sang anak lebih mencintai ibunya daripada yang lainnya. Itulah peran seorang ibu. Kedudukan seorang ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat spesial. Kedudukan seorang ibu di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tinggi. Seorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, siapa yang harus aku hormati? Siapa yang aku harus berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah, qala ummuk, ibumu. Thummaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummak. 4 kali atau 3 kali Rasulullah mengatakan ummak, ummak. Hormati ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian terakhir, thummaman ya Rasulullah? Abaka. Baru ayahmu hormati. Artinya peranan seorang ibu jauh lebih besar, dan sekiranya anak itu berbuat apapun, memberikan apapun, kebaikan apapun diberikan kepada sang ibu, maka semua kebaikannya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan sang ibu. Seluruh hidup kita berikan kepada sang ibu, maka semuanya tidak akan pernah seimbang dengan cinta dan kasih yang diberikan oleh ibu kepada kita. Dia yang mengandung kita, yang melahirkan kita, yang mendidik kita. Dalam Al-Quran mengatakan hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Mengandung kita dalam keadaan susah payah, dan ketika melahirkan juga susah payah, bahkan taruhannya adalah nyawa. Dalam hadis yang lainnya, seorang perempuan ketika dia melahirkan rasa sakit itu bukan mati loh ya. Rasa sakit maka pahalanya sama dengan pahala orang yang jihad di jalan Allah. Dan ketika dia mati syahid. Ini melahirkan peran seorang ibu ketika mereka melahirkan kita semua. Kalian semua punya ibu, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Kita semua punya utang budi yang sangat luar biasa kepada seorang ibu.
kita seharusnya merenungi diri kita sendiri. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu siapakah ya Rasulullah? Abak, baru ayah kita. Dalam hal ini Imamul Khomeini mengomentari mengatakan, man yasbah min ahlil jannah, orang yang ingin menjadi penduduk surga, orang yang ingin menjadi penghuni surga, kata Imam Khomeini, fa inna arkana dukhulihi fil jinan hiyal kata Imam Khomeini, orang yang ingin masuk surga, maka rukun, cara, syarat untuk bisa memasuki surga-surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ibu. Hubunganmu dengan ibumu seperti apa? Perhatianmu dengan ibumu seperti apa? Lalu Imam Khomeini mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Hadis Rasulullah mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Apa makna daripada hadis ini? Bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Artinya, rasa hormatmu, tundukmu, dan tawadukmu serta berbuat baik dan berbakti kepada ibumu, itulah jalan untuk menuju surga. Kalau kita ingin menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala, jalannya adalah menghormati ibu kita, mencintai ibu kita, berbakti kepada ibu kita, menghibur ibu kita dan tidak menyakitinya. Itulah jalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi ibu-ibu kita yang sudah meninggal, kita seharusnya sering membaca Fatihah, membaca doa, berziarah ke kubur orang tua kita sebagai bentuk bahwa kita masih punya ingatan terhadap orang tua kita, terhadap orang yang pernah berbakti betul kepada kita semua. Inilah yang harus kita perhatikan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan hamalathu ummuhu wahnan dalam ayat yang lainnya. Ibu kita ini mengandung kita dengan lemah. Ala wahnin, semakin lemah, semakin susah. Nah, oleh karena itu, bahkan di saat kita ini, seperti kata Imam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah bintil Asad, di saat Fatimah bintil Asad meninggal dunia, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menguburkannya. Rasulullah berkata apa? Ya ummah. Rasulullah mengundang Sayyidah Fatimah bintil Asad, mengatakan, wahai ibuku, di saat engkau dalam keadaan kesedihan, di saat engkau tidak makan, kau berikan aku makan. Di saat engkau kehausan, engkau telah memberikan aku minum. Sedemikian dahsyat seorang ibu. Itulah yang dilakukan oleh ibu-ibu kita terhadap kita semua. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk membalas ibu kita? Sungguh sesuatu yang sangat rendah ketika seorang anak kemudian ibunya membutuhkan sesuatu lalu dihutangkan. Ibu ini hutang. Dan ketika ibunya tidak mampu membayar hutangnya itu, dia akan mengatakan, kalau ibu meninggal dunia maka warisan ini harus berikan untuk aku sebagai bayar hutang. Betapa rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa hinanya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang besar yang tidak dilahirkan dari seorang ibu. Tidak ada orang yang hebat tanpa dilahirkan oleh seorang ibu. Apapun jabatanmu, apapun kedudukanmu, apapun capaian spiritualitas, andai saja engkau bisa terbang ke langit sekalipun, tetap kau punya hutang budi dengan sang ibu yang melahirkanmu. Apapun yang kau berikan kepadanya,
pengorbanan yang kau berikan kepadanya tidak akan pernah impas dengan apa yang diberikan kepada kita semua. Itulah seorang ibu. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku, sayangi aku seperti sayangi mereka berdua seperti ketika mereka menyayangi aku. Ini peran ibu. Seburuk-buruknya ibu, dialah yang melahirkan kamu. Sejelek-jeleknya ibu, dialah yang melahirkan kamu. Ada beberapa orang yang cerita kepada saya, dan saya lihat dia orang sukses. Dia mengatakan, demi Allah, saya mendapatkan berkah dari Allah karena aku mencuci kaki ibuku dan airnya aku minum. Orangnya masih hidup. Dia bercerita kepadaku dan saya tahu bahwa kehidupan orang ini sebelumnya sangat luar biasa, susah. Ini perhatiannya kepada sang ibu. Sampai dia pergi kemanapun yang ditelepon bukan anaknya, bukan istrinya, tapi ibunya. Ketika dia diundang orang lain karena waktunya sangat sempit, dia berkata kepadanya, Bu, kau izinkan aku pergi ataukah tidak? Kalau kau katakan tidak, saya tidak akan pergi. Sang ibu mengatakan, saya tidak mengizinkan kamu. Dia tidak pergi. Ketika orang yang mengundang itu bertelepon memberitahukan kenapa, dia bilang ibuku melarangku. Jadi kata dia, saya punya alasan karena ibuku adalah segalanya. Kalau kalian ingin sukses, wahai para pemuda, apabila ibumu masih ada, hormatilah dia, sayangilah dia, jangan sakiti dia. Setiap saat kau datang, doakan dia jika kau jauh. Tapi apabila kalian dekat, harus kau cium tangannya. Jika kau ingin sukses dalam menjalani kehidupanmu, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Imamul Khomeini ketika berbicara tentang peranan ibu di tengah masyarakat, beliau mengatakan inna khidmatal lil mujtama akthar min ayyi syahsin akhar. Ibu membantu umat manusia, membantu masyarakat, berkhidmat kepada masyarakat. Tidak pernah ada orang yang memiliki peran berkhidmat kepada umat, kepada masyarakat kecuali seorang ibu. Kalau kita melihat misalnya kita sudah berbuat dan lain sebagainya, ingat kau bisa berbuat kepada orang lain, kau bisa membantu pada orang lain, itu karena peran ibumu menjadikan kau semacam itu. Sehingga khidmat seorang ibu di tengah masyarakat jauh lebih besar dan tidak ada yang bisa menandinginya. Anda bisa punya perasaan peduli kepada sesama. Dari mana kau belajar itu? Dari ibumu. Kau bisa berkorban untuk orang lain. Dari mana itu? Karena dari ibumu. Belajar dari perilaku ibumu. Jadi tidak ada sesuatu yang terhormat yang ditanggung seperti apa yang dimiliki oleh seorang ibu. Tapi anehnya sekarang ini banyak ibu-ibu enggan untuk ketika disebut sebagai ibu rumah tangga. Enggan ketika disebut engkau kerjaanmu apa? Ibu rumah tangga. Malu. Mestinya dia akan bangga. Karena dia sebagai ibu rumah tangga, dialah yang punya peran menciptakan anak-anaknya menjadi besar. Karena mereka menghindari status sebagai ibu rumah tangga, mereka mencari karya tersendiri, punya karir tersendiri, sampai tugas seorang ibu lenyap. Anaknya dikelola oleh pembantunya. Anaknya dititipkan oleh pembantunya. Dibina oleh pembantunya. Apakah anak yang dibina oleh pembantunya semacam ini, beliau akan pernah mengingat kita, mengingat ibunya? Tidak.
Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, ketika Bilal ingin sholat subuh dan kemudian datang ke masjid terlambat, kata Rasulullah, "Ya Bilal, kenapa pagi ini engkau terlambat?" Kata Bilal, "Ya Rasulullah, ketika aku ingin pergi ke masjid untuk sholat subuh, aku melihat Al-Hasan wal Husain sedang menangis. Kemudian Fatimah Zahra juga sedang menyalakan api untuk memasak. Aku ingin membantunya. Aku tawarkan kepada si Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, 'Ya Fatimah, berikan aku pilihan. Aku yang menyalakan api untuk memasak, ataukah aku yang akan menimang anakmu yang sedang sakit, yang sedang nangis itu?' Kata Sayyidah Fatimah Zahra, 'Nyalakanlah api itu. Anakku adalah tanggung jawabku dan aku tidak akan pernah memberikan kepada orang lain.' Ini Imamul Husain. Ini Fatimah Zahra bangga menjadi seorang ibu rumah tangga, sampai-sampai dia disebut sebagai Ummu Abiha. Jangan para ibu sekalian, terutama ibu-ibu muda, jangan pernah malu Anda disebut sebagai ibu rumah tangga, karena peranmu sangat besar. Ketika Anda mampu mendidik anakmu menjadi manusia-manusia berguna di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat itulah sebenarnya di tanganmu, karena kamu yang menciptakan mereka. Peran ibu, kata Imam Khomeini, "Inna khidmatal lil mujtama' akthar min ayyi shahsin akhar." Kalau ada orang yang mengatakan saya punya peran besar di tengah masyarakat, seorang ibulah yang punya peran besar. Dalam seorang syair mengatakan, "Al-um madrasatun idza a'adattaha, a'addat sya'ban tayyibal i'raq." Dia bilang, "Al-um madrasatun idza a'adattaha, a'addat sya'ban tayyibal a'raqi." Ibu itu adalah sebuah lembaga pendidikan, sebuah madrasah. Jika engkau siapkan, ketika engkau siapkan ibu-ibu itu, maka dia akan melahirkan, menciptakan sebuah bangsa yang memiliki karakter yang baik. Ibu bukan ayah. Lagi-lagi ibu bukan ayah. Ikhwani rahimakumullah. Coba kita lihat Padang Karbala. Kita melihat para ibu yang ikut serta di dalam Padang Karbala. Mereka telah mewakafkan putra-putra mereka terbaik, dan itu akibat didikan sang ibu. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam tidak pernah belajar dari siapapun kecuali keluarga-keluarga baik. Ibunya Ali bin Abi Thalib dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam memiliki seorang bernama Imamul Husain yang kemudian dikorbankan di Padang Karbala demi kita, maka hutang budi kita kepada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam sangat besar. Utang budi kita kepada Fatimah Zahra sangat besar, sebab kalau bukan karena darahnya Imamul Husain ditumpahkan di Padang Karbala, kalau sekiranya bukan karena Imam Husain dibantai di Karbala, kalau sekiranya Imam Husain tidak bangkit melawan Yazid ibnu Muawiyah, maka Islam tidak akan pernah tersisa kecuali gambarnya dan bentuknya. La yabqal Islam illa rasuluh. Makanya Imam Husain mengatakan, "In kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli faya suyufu khudini." Kalau agama Allah ini tidak bisa berdiri tegak di muka bumi ini kecuali dengan terbunuhku, maka wahai pedang-pedang ambillah leherku. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam telah memberikan terbaik untuk umat ini, yaitu Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, karena peran seorang ibu. Kedua, bernama Fatimah, yang kita kenal juga
Ummul Banin aslinya adalah namanya Fatimah, yaitu istri Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Ummul Banin, seorang wanita mulia yang melahirkan laki-laki 4, semuanya mulia. Salah satu di antaranya adalah Abul Fadlil Abbas. 4-4-nya diberikan oleh Ummul Banin untuk membela Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dari mana keberanian ini muncul? Dari didikan sang ibu, dari peran sang ibu. Kesetiaan Abul Fadlil Abbas kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam bukan hanya faktor kekeluargaan, tapi didikan sang ibu bahwa Imam Husain adalah imamnya. Oleh karena itu sepanjang hidupnya Abul Fadlil Abbas tidak pernah memanggil Imamul Husain alaihi salatu wassalam dengan saudara, akhi, tidak pernah. Kecuali ketika dia terbunuh baru mengucapkan akhi al Husain. Baru muncul kata ukhuwah, kata saudara. Sebelumnya selalu mengatakan ya Amiral Mukminin, ya Sayyidi wa ya Maulai. Dari mana orang-orang besar semacam ini munculnya? Dari seorang ibu yang bernama Ummul Banin. Ada yang namanya Laila. Laila adalah istri Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dia telah mewakafkan putranya bernama Aliul Akbar, yang memiliki cerita yang sangat tragis, memiliki peran yang sangat luar biasa. Dari mana? Ini karena didikan ibunya Laila. Oleh karena itu ketika kemudian Aliul Akbar minta izin kepada ayahnya untuk maju ke medan perang, kata Imamul Husain, minta izinlah dulu kepada ibumu Laila. Mereka sudah mengeluarkan orang-orang besar karena seorang ibu. Di medan Karbala ada seorang perempuan janda dari istrinya Imamul Hasan alaihi salatu wassalam. Dia bernama Ramlah. Dialah yang melahirkan seorang bernama Qasim dan Ahmad, putra Imamul Hasan alaihi salatu wassalam. Qasim seorang anak yang usianya belum balik. Ketika berada di padang Karbala, dia ikut berperang sedemikian dahsyat. Dan setiap dalam riwayat disebutkan setiap dalam perjalanannya dari Madinah sampai ke Karbala, ibunya Ramlah mengatakan, wahai putraku, engkau harus membela dan membantu putra Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam. Ibunya terus memberikan pelajaran itu, mendorong dan memberikan semangat. Oleh karena itu ketika di tengah malam hari Ashura atau tengah malam Ashura, di malam terakhir dari hari Ashura, Imamul Husain alaihissalatu wassalam meminta semua sahabatnya pergi meninggalkan medan Karbala. Di saat itu ketika mereka sudah tidak mau pergi meninggalkan Al-Imamul Husain alaihissalatu wassalam, di malam itu, malam terakhir, Imamul Husain berceramah di hadapan para sahabat dan keluarganya bahwa mereka akan terbunuh, tidak satupun di antara mereka yang akan tersisa. Qasim yang belum balik ini datang kepada pamannya Al-Husain alaihissalatu wassalam. Dia bertanya, wahai paman, apakah aku termasuk orang yang bakal terbunuh syahid? Umurnya belum dewasa, umurnya belum balik. Akan tetapi Qasim bertanya kepada Imam Husain, wahai paman, ya amma, apakah saya termasuk orang yang akan terbunuh dalam peperangan ini? Imamul Husain alaihissalatu wassalam menjawab, wahai Qasim, menurutmu kematian itu seperti apa? Mati syahid itu seperti apa? Kata Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Qasim menjawab, ahla minal asal. Mati syahid itu ya paman, jauh lebih manis daripada madu. Anak yang masih usia dini, belum dewasa, memahami tentang makna syahid, memahami tentang makna kesetiaan,
memahami tentang makna pengorbanan, membela manusia yang layak dibela. Dari mana pendidikan ini? Dari ibunya. Wahai para ibu, kalian punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kalian menjadi pasukan-pasukan Al-Imamul Husain dan pasukan-pasukan Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu saudara sekalian, ketika di hari Asyura dan kemudian ketika Al-Qasim berkata, wahai paman, wahai paman, bahwa kematian itu jauh lebih manis daripada madu. Dibuktikan oleh Qasim di hari Asyura, di hari ke-10, di saat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam sendirian. Semua orang telah terbunuh. Aliul Akbar sudah tidak ada lagi, yang lainnya tidak ada lagi. Ketika Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menyeru, ama min mu'inin yuninuna, apakah ada di antara orang-orang yang ingin membantu kami? Hal min nasirin yansuruna, apakah ada orang yang ingin membela kami? Kalimat ini diserukan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dan tidak ada seorang pun yang datang menjawabnya. Qasim yang masih kecil itu dia datang kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam, meminta izin untuk maju ke medan perang. Dalam riwayat, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam tidak mengizinkannya karena dia adalah putra dari saudaranya Al-Imamul Hasan, dan saat itu juga umurnya masih belia, belum sampai dewasa. Akan tetapi perawi mengatakan Qasim senantiasa mendesak pamannya Al-Husain alaihi salatu wassalam sambil memegang bajunya Al-Imamul Husain, dan sekali-kali ia mencium kaki pamannya Al-Husain, meminta izin untuk maju ke medan perang melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengizinkan, merangkulnya sambil menangis. Imamul Husain bertanya, sudahkah engkau minta izin kepada ibumu? Qasim mengatakan, akulah yang diizinkan ibuku. Ibukulah yang menyuruh aku untuk datang membelamu. Al-Qasim kemudian diizinkan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dia menggunakan cerban dan mengenakan pedangnya sambil terseret-seret ia melawan musuhnya. Puluhan musuh berjatuhan dan terbunuh. Ketika itu kemudian sandal kirinya tercopot lepas. Qasim berusaha untuk memperbaiki dan mengikat kakinya sandalnya yang lepas itu. Tiba-tiba seorang musuh datang dari belakang, mengayunkan pedangnya dan menghantam ke kepala Qasim. Qasim berteriak kesakitan, ya Ammah. Qasim menangis. Imamul Husain alaihi salatu wassalam ketika mendengarkan teriakan Qasim itu seperti burung yang cepat menyambar berlari, dan semua musuh terhelakkan sampai kemudian mendekati tubuh Qasim. Imamul Husain alaihi salatu wassalam menangis, mengangkat tubuh Qasim sambil berkata, sungguh celaka bagi pamanmu, wahai Qasim. Engkau telah memanggilnya namun aku tidak membantunya. Aku datang tapi aku tidak bisa membantunya. Itulah yang diungkapkan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Lalu Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengutuk pembunuhnya, mudah-mudahan orang yang membunuhmu dibunuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Qasim, didikan dari seorang ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا الله demi jarah, demi duka Imam Al-Husain, luka Abul Fadl Al-Abbas, dan demi penderitaan keluarga Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Rabb. Bagi mereka yang masih hidup, berikan kekuatan dan kesehatan. Tuntunlah mereka untuk senantiasa berada di jalan-Mu. Dan bagi mereka dari orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, maka ampuni mereka. Bangkitkanlah mereka bersama Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ya Allah, sekiranya tidak ada amal yang Engkau terima kecuali karena kita hadir dalam majlis-majlis Imam Al-Husain ini, ya Allah, akan aku jadikan majlis-majlis ini sebagai wasilah menuju kepadamu. Selamatkan orang tua kami ya Rabb, di dunia maupun di akhirat. Berikan kemudahan saudara kita yang sedang kesulitan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bukalah pintu rezeki untuk mereka semua, terutama mereka yang telah ikut andil dalam melaksanakan dalam berjalannya acara-acara Majlis Al-Azhar Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihim wal fatihah qablaha as-salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihwan hadirin huduburi sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah Allahu Akbar, isfa'lana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya anak Kautsar. Allah Allahu Akbar, isfa'lana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya anak Kautsar. Allah Allahu Akbar, isfa'lana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya anak Kautsar. Terang sang surya membakar padang pasir Karbala, Sahara kini berubah jadi karbon wabala. Inilah putra Ali, buah hati Fatimah, putra Nabi yang mulia, disiksa dan dihina. Terbakarnya hati, terbakarnya hati, perintah terobati. Zainabun menangisi Husain yang disakiti. Para suci suhada yang mewarnai Karbala, demi menjaga Islam Husain rela berkorban. Syahid jadi harapan, merindukan Tuhan. Allah Allahu Akbar, isfa'lana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya anak Kautsar. Allah Allahu Akbar, isfa'lana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya anak Kautsar. Derai air mata putri Nabi tak
menatap paras musim diarak bagai hewan. Kehormatan Nabi yang kini telah dihinakan, tanpa belas kasihan mereka direndahkan. Sedih hati Nabi, sedih hati Nabi melihat putri Ali dirantai dan diikat serta dipertontonkan. Allah Allahu Akbar. Sumpah demi ibu, sumpah demi ibu, sumpah demi ayahku, darah akan ku tumpahkan, nyawa akan ku sembahkan demi Husain tersayang. Allah Allahu Akbar. Isma'lana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya Ibnal Kautsar. Allah Allahu Akbar. Isma'lana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya Ibnal Kautsar. Allah Allahu Akbar. Isma'lana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya Ibnal Kautsar. Allah Allahu Akbar. Isma'lana ya Haidar, sambut panggilan labbaika ya Ibnal Kautsar. Bihubbil Husain sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka ya ibna Amirul Mu'minin. Assalamu alayka ya ibna Fatimah Az-Zahra, sayyidati nisa'il alamin. Assalamu alayka ya abal a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu alayka ya sari'ad dam'atis sakibah. Assalamu alayka ya sahibal musibatir ratibah. Assalamu alayka wa ala jaddika wa abik. Assalamu alayka wa ala ummika wa akhik. Assalamu alayka wa ala al-a'immati min dhurriyyatika wa banik. Ashhadu laqad tayyaba Allahu bika at-turab wa awdaha bika al-kitab wa ja'alaka wa akhaka wa jaddaka wa abak wa ummaka wa banika ibratan li ulil albab. Ya ibnal mayamin al-atyab at-talibin al-kitab, wajjahtu salami ilaik, salawatullahi wa salaik, waj'ala afidata minan nasi tahwi ilaik. Ma khaba man tamassaka bik waltaja'a ilaik. Sallallahu alayka wa ala akhadina bayna yadayk jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه